Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur yang barokah, yang berisi ibadah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah al-hadis atau kama qala Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan umatku. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di mana di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Sebab Ramadan ini mulia karena Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad mulia sebab Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Malaikat Jibril pun menjadi mulia sebab Malaikat Jibril membawa wahyu, yaitu Al-Quran. Bahkan Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahrin menjadi mulia karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi betapa Ramadan ini menjadi istimewa sebab turunnya Al-Quran. Untuk itu para ulama mengatakan di antara amaliyah yang utama dalam bulan puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memuliakan Al-Quran saja, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apalagi kita mau membacanya, apalagi kita mau mengkaji tafsir-tafsirnya, apalagi kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mengamalkan tentunya isi kandungan Al-Quran. Para pemirsa yang berbahagia, saya teringat sebuah hikayah, yaitu seseorang yang bernama Bishr Al-Khafi. Dulunya Bishr ini adalah orang yang sering berbuat salah, sering berbuat maksiat sebagaimana kita manusia. Akan tetapi di mana pada akhirnya seorang Bishr Al-Khafi menjadi ulama. Bishr Al-Khafi menjadi orang yang terpandang, kalam-kalamnya sering dicantumkan di dalam beberapa kitab-kitab turas, kitab klasik, terutama kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, seperti Kifayatul Atqiya, seperti Salimul Fudala, dan kitab-kitab yang lain sering mengutip kalam-kalam hikmah, kalam-kalam mutiara dari seorang Bishr Al-Khafi. Suatu ketika Bishr berjalan di perumahan, melewati gang, melewati sudut kota, sudut perumahan, sampailah dia itu kepada suatu saat melihat ada kertas yang berceceran. Heran si Bishr ini, apa itu kertas kok bisa jatuh ke bawah? Ternyata ketika didekati, ketika dilihat, itu adalah mushaf Al-Quran. Kaget dia. Sehingga kok bisa Al-Quran jatuh ke bawah? Ternyata mungkin jatuh dari atap rumah, jatuh dari atap atau jendela orang-orang yang mungkin lama nggak dibaca, sampai Al-Quran tersebut menjadi lusuh. Akhirnya beterbangan, terkena angin, sehingga jatuh ke bawah. Diambillah yang namanya Al-Quran itu, pemirsa, oleh si Bishr. Diambil sampai dia ke rumahnya, akhirnya dibersihkan mushaf tersebut. Setelah dibersihkan, jadikan satu,
dia pergi ke toko minyak, beli minyak dan dibersihkan. Dikasih minyak biar harum. Dan ditaruh di tempat yang atas. Akhirnya itu saja sebenarnya yang dilakukan Bishr. Sederhana, simpel. Tetapi pada malam harinya, dia bermimpi ada suara yang senantiasa memanggil, Bishr, Bishr, Bishr. Tayyibta ismi, la'utibannaka ismak fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah mengharumkan Al-Quran. Engkau telah mengharumkan namaku, telah memuliakan Al-Quran. Oleh karena engkau memuliakan Al-Quran, aku akan menjadikan namamu mulia di dunia sampai ke akhirat. La'utibannaka ismak fid dunya wal akhirah. Akhirnya Bishr bangun. Ketika terbangun dia terheran-heran dan menangis Bishr. Ya Allah, betapa saya banyak dosa, banyak melakukan maksiat, hanya gara-gara mengambil dan memuliakan Al-Quran yang bercecer di pinggir jalan. Engkau berkehendak untuk membuat namaku menjadi harum. Engkau berkehendak, ya Allah, menjadikan namaku menjadi mulia. Nangis Bishr. Sejak saat itulah dia bertaubat kepada Allah. Dan itu menjadi jalan terbukanya hidayah bagi seorang Bishr al-Khafi. Gara-gara hanya menghormati, memuliakan Al-Quran. Betapa mulianya orang yang memuliakan Al-Quran, apalagi memuliakan membacanya dan mengamalkan isinya, mempelajari tafsir-tafsirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tafsir-tafsirnya, dan tentu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.